Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah virtual GKE DKI Jakarta. Warta Jemaat hari ini, Minggu 17 Januari 2021, akan saya bacakan sebagai berikut. Ibadah Minggu tayang di YouTube setiap hari Minggu jam 9.30 pagi. Renungan dan doa malam setiap hari Selasa jam 7 malam dengan dikirimnya rekaman audio melalui WhatsApp Group. Akan diteguhkan dan diberkati nikahnya Saudara Waldi Rodiardo Purba dan Wendy Amelia Sihombing pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 di Tangerang. Berikutnya, petugas ibadah minggu hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Edi Liverda, MSI Teol sebagai pembawa firman Tuhan. Liturgos Ibu Pendeta Ina Sisani, pembacaan Alkitab dan warta jemaat oleh Bapak Barensius Purba Pakpak, pianis Alfrinda Clara Nihin. Jika ada jemaat yang meminta untuk dilayani, dapat menghubungi Sekretariat GKE DKI Jakarta di Jalan Dewi Sartika nomor 136A, Cawang, Jakarta Timur, atau melalui nomor HP 0813 4858 4860. Kami ucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun di bulan Januari ini. Ucapan terima kasih kami aturkan kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan yang sudah mendukung acara Natal dan perayaan Tahun Baru GKI DKI Jakarta pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sehingga dapat terselenggara dengan baik. Kiranya acara Natal dan perayaan Tahun Baru kemarin dapat menjadi berkat dan semangat bagi seluruh warga jemaat GKE DKI Jakarta di tahun 2021 ini. Demikian warta jemaat minggu hari ini. Mari dukung pelayanan GKE DKI Jakarta dengan memberikan like, comment, and subscribe channel YouTube GKE DKI Jakarta. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita bersyukur karena hari ini dapat merayakan Hari Teknik GKE sekalipun di tengah situasi pandemi COVID-19. Perjuangan bersama memutus rantai penyebaran virus corona belum berakhir, karena itu dibutuhkan metode dan cara yang harus didukung secara bersama-sama. Penggunaan teknik yang tepat guna bagi kebaikan sangat dibutuhkan oleh manusia. Bahkan di tengah iklim perubahan dan perkembangan serta kemajuan teknologi dan informasi, kita semakin dituntut untuk tanggap, menyikapi dan menangkap peluang, serta memanfaatkan pekerjaan teknik bagi pelayanan kerohanian maupun untuk menolong sesama atau diakonia. Perayaan Hari Teknik GKE ini dengan subtema Percaya dan Lihatlah Perbuatan Besar yang Dilakukan Allah, mengingatkan bahwa Tuhan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dalam hidup kita dan melalui kita, terutama melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita berdiri untuk memuliakan Tuhan, Sang Sumber Hikmat, dan menyanyi nyanyian Kidung Baru nomor 3 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia
anaknya lah yang menebus. Kita nyanyikan bait yang kedua. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat Tuhan, nas pembimbing untuk kita pada hari ini berbunyi demikian. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Keluaran 31 ayat 3. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama mengaku segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku dosa-dosa kami. Kami mengaku tidak hidup menurut contoh dan teladan Yesus. Kami mengaku kurang bersyukur, mensyukuri penderitaan dan pengorbanan Yesus menebus dan membebaskan kami dari dosa dan maut. Kami tidak melakukan kasih dan kebenaran yang telah diajarkannya kepada kami. Kami kurang sungguh-sungguh mau belajar dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk hal-hal yang baik sebagaimana seharusnya. Kami kurang bertekun dalam menyampaikan kabar baik di tengah situasi dunia yang membutuhkan keselamatan. Kasihani dan ampunilah kami umat-Mu, ya Allah. Bangkitkanlah kami kembali ya Tuhan. Oleh kasih pengampunan-Mu, biarlah jiwa kami bersorak-sorak dan hidup kembali. Karena Engkau tidak menghitung-hitung kesalahan kami dan tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa kami. Amin. Jemaat, kita bersama-sama menyanyi dari PKJ nomor 41 ayat 1 sampai 2, Ku datang kepadamu. Mohon pengasihan
Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri, kita menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru terdapat dalam Yesaya 1 ayat 8 yang berbunyi, anugerah Tuhan sangat besar bagi kita. Firman-Nya berkata, marilah, baiklah berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berita anugerah. Anugerah Tuhan membawa kita kepada kehidupan yang baru. Firman-Nya menjadi petunjuk hidup. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dari kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu beralihlah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel kembali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Allah, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan ataupun dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan.
Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama angkat pujian, "Di Hatiku Ya Yesus." Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku. Bait yang kedua kita nyanyikan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang cemang. Pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Jemaat Tuhan, hari ini Minggu 17 Januari 2021 dan Gereja Kalimantan Evangelis memperingati Hari Teknik. Nas yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai ayat yang ke-51, murid-murid Yesus yang pertama. Sebelum kita membaca firman ini dan merenungkannya, saya ajak kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami ada sampai hari ini. Dan kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan walaupun masih dari rumah kami masing-masing. Dan kami akan bersama-sama membaca firman ini. Kami akan merenungkannya biarlah Roh Kudus menaungi kami semua. Agar firman ini boleh kami hayati di dalam kehidupan keseharian kami, dimanapun kami tinggal dan berada.
Tuhan kiranya memakai kami semua menjadi alat di tangan Tuhan yang berkenan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan membacanya dari ayat yang ke-43. Demikian. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Amin. Salam Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita semua bersyukur karena kita boleh menginjakkan kaki kita di hari ini. Hari ini adalah hari ke-17 di tahun 2021. Paling sedikit itu mau mengatakan kepada kita bahwa kita harus melangkah maju dan tidak mungkin lagi untuk mundur ke belakang. Dan selanjutnya dalam melangkah maju itu kita pun harus meyakinkan diri kita untuk melangkah bersama Allah. Dan setiap kita mempunyai pengalaman tersendiri bersama Allah. Kita mempunyai pergumulan sendiri. Dalam teks kita digambarkan pengalaman perjumpaan yang pertama atau murid-murid yang pertama dari Tuhan Yesus. Paling sedikit ada Andreas, Kepas, dan yang lainnya. Dalam perjumpaan itu menggambarkan bahwa Allah dalam Yesus sendiri yang memilih para muridnya, membentuk mereka, dan mengarahkan mereka. Namun walaupun begitu, setiap orang harus bertanggung jawab atau merespon secara benar hidupnya di hadapan Tuhan. Walaupun Tuhan sendiri yang memilih kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, Allah memang tinggal dan bersama dengan kita. Dan itu kita renungkan dalam perenungan kita beberapa minggu yang lalu dari Yohanes pasal 1. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Namun bila respon kita sendiri salah, maka hadirnya Allah dalam kehidupan kita pun tidak memberi dampak apa-apa. Oleh sebab itu apabila kita lihat teks kita, kebersamaan antara Tuhan Yesus dan para muridnya adalah kebersamaan yang aktif, bukan kebersamaan yang pasif. Cuma Tuhan, saya ambil contoh sederhananya begini. Misalnya, dalam proses belajar atau mengajar dalam masa pandemi COVID-19 ini, sistem yang dipakai masih sistem online, tidak bisa tatap muka. Anak kami juga proses belajarnya masih dari rumah sampai saat ini. Dalam proses daring itu tentu ada perjumpaan, ada kebersamaan antara guru dengan murid atau antara dosen dengan mahasiswa-mahasiswinya.
Tetapi tergantung pada mahasiswanya. Apakah dia betul-betul memanfaatkan kebersamaan itu dengan baik atau tidak. Kalau tiba-tiba misalnya siswanya tidur dan pura-pura hadir saja, tetapi tidak melakukan sesuatu yang aktif begitu dalam hubungan dan kebersamaannya dengan dosen atau guru tersebut, maka tidak akan berdampak kebersamaan itu. Itu contoh sederhananya. Kebersamaan kita dengan Allah adalah kebersamaan yang aktif. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begitu juga diperlihatkan dalam pengalaman yang lain dalam perjumpaan Yesus dan Nathanael. Terutama dalam teks kita setelah ayat 43-nya. Dalam pikiran manusia yang terlihat dalam pandangan Nathanael tentunya, bahwa yang mulia, yang luar biasa, atau yang hebat itu sepertinya juga datang dari yang mulia atau dari tempat yang hebat-hebat. Ternyata tidak harus demikian. Cuma Tuhan, ternyata bahwa yang baik, yang bermanfaat itu tidak harus datang dari yang besar-besar atau dari yang kelihatan hebat. Bisa saja datang dari yang biasa saja. Ini yang diperlihatkan oleh teks kita dalam ayat 46 yang berbunyi begini. Kata Nathanael, mungkinkah sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret? Pernyataan ini datang dari dialog ketika Filipus dan kawan-kawan memperkenalkan Yesus kepada Nathanael. Ada hal yang mau diperlihatkan dari sikap Nathanael ini. Yaitu memperlihatkan yang pertama ada keraguan-raguan dalam dirinya memandang Yesus atau untuk mengikut Yesus. Karena Nazaret adalah sebuah kota yang kecil yang tidak diperhitungkan. Kota Nazaret itu sangat jarang sekali disebutkan karena tidak semegah atau sehebat Yerusalem. Apalagi dalam ayat 43 kita melihat sepertinya Nazaret itu disandingkan lagi dengan kota Galilea. Tambah tidak ada apa-apanya. Apanya yang mau ditawarkan oleh Yesus? Atau apa manfaatnya menjadi pengikut Yesus? Dalam pandangan Nathanael. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, terkadang pikiran dan pandangan kita memandang sesuatu yang hebat itu datang dari tempat yang hebat, seperti saya katakan pada bagian awal. Padahal sesuatu yang hebat itu bisa saja sesuatu yang sangat sederhana. Dulu Bapak Ibu sangat dikotomi antara pusat dan daerah. Bagus saja bila itu hanya untuk menjelaskan tempat. Tapi pada akhirnya sangat dikotomi antara pusat dan daerah. Di pusat itu orang berpikir tempat yang sangat hebat-hebat, yang luar biasa. Dan pusat segala perubahan. Sementara di daerah selalu orang berpikir adalah orang-orangnya tertinggal, udik, tidak punya pengetahuan, akhirnya dilecehkan dan diremehkan. Akhirnya juga pembangunan juga tidak merata. Tetapi bersyukur, berpikir kita saat ini sangat berubah. Sehingga perubahan itu akhirnya juga mengubah pandangan kita. Sekarang ini Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang ingin tinggal di sebuah tempat di desa misalnya, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini udara di sana masih segar. Saya pernah melayani di sebuah tempat. Penduduk desa itu mendapat air bersih dari sebuah bukit dan diairi dengan menyambungkan batang bambu. Walaupun tempatnya jauh begitu, tapi mereka menggunakan batang bambu itu untuk mengairi air sehingga mereka dapat air. Sekilas kita bisa melecehkan mereka miskin, tertinggal, dan tidak modern.
Karena kehidupan kita dipengaruhi oleh kehidupan yang siap saji misalnya. Misalnya minuman dengan kemasan yang indah, serba praktis dan cepat. Padahal pada sisi yang lain, kita tidak mampu melihat bahwa mereka begitu ramah dengan lingkungan, lebih kreatif, dan melahirkan generasi yang inovatif, dan tidak dibangun dalam masyarakat siap saji. Biasanya karakter orang-orang yang dibangun seperti itu akan lebih tangguh, tidak cepat putus asa, tidak cepat menyalahkan keadaan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Nazaret dan Galilea memang tidak sebanding dengan kota Betsaida misalnya, asal kota Filipus, asal kota Andreas dan Petrus. Dan itu diperlihatkan dalam ayat 44 teks kita. Tetapi ini bukan persoalan tempat, tetapi persoalan keberpihakan Allah. Dan juga persoalan kebersamaan dengan Allah. Kita dipilih oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Kita disertai oleh Allah. Tetapi kita juga harus merespon semuanya itu dengan baik. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apabila pada hari ini juga kita memperingati hari teknik GKE. Kita teringat dengan banyak sekolah-sekolah kejuruan yang dimiliki oleh Gereja Kalimantan Evangelis. Kita berharap dengan pertolongan Allah sehingga melahirkan banyak generasi muda yang mampu mengubah keadaan. Dan perubahan itu terjadi karena mempercayakan semuanya di dalam naungan kasih Allah. Maka niscaya kita akan melihat langit terbuka dan perbuatan besar yang dilakukan Allah itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu. Selamat kita merayakan hari teknik GKE. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati generasi muda gereja kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari saya ajak kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena oleh kebaikan-Mu kami boleh bersama-sama beribadah pada hari ini. Dan kami boleh merenungkan firman-Mu, biarlah itu boleh kami hayati. Sehingga itu memberikan penguatan bagi kehidupan kami. Bapa di surga, biarlah kami boleh menghayati firman itu di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Oleh firman-Mu itu kami bisa mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Keadaan yang tidak bermanfaat akan bermanfaat. Dan dari sanalah kami betul-betul menjadi alat di tangan Allah yang Tuhan pakai dalam keberadaan kami masing-masing. Bersyukur pada hari ini kami merayakan hari teknik GKE. Biarlah kami menyerahkan Gereja Kalimantan Evangelis, Jemaat GKE DKI Jakarta ini juga boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kami menyerahkan orang-orang muda kami, biarlah mereka selalu optimis memandang kehidupan ini, dan Tuhan selalu menyertai dan memakai mereka. Begitu juga dengan perkembangan gereja-Mu di GKI Jakarta ini. Biarlah kami boleh semakin dipakai oleh Tuhan dalam kebersamaan kami, sehingga gereja ini boleh bertumbuh dan menjadi alat kesaksian bagi Tuhan di tempat ini dan di tempat di mana kami berada. Ya Tuhan, kami secara khusus menaikkan doa kami untuk persiapan Sinode Umum yang ke-24 yang akan dilaksanakan di Kuala Kurun pada bulan April nanti. Kami serahkan segala persiapannya ini ke dalam tangan Tuhan, belah Tuhan memberkatinya. Dan Tuhan juga memberkati seluruh persiapan-persiapan yang dilakukan oleh panitia ataupun para peserta Sinode Umum nanti yang akan
berangkat ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sekolah menengah kejuruan GKE yang ada di Mandumai dan juga SMK Agri Karya Tumbang Lahang. Kami juga menyerahkan Fakultas Teknik Universitas Kristen Palangkaraya, para praktisi teknik profesional Kristen atau Gereja Kalimantan Evangelis, pengembangan pelayanan GKE di tengah-tengah pandemi yang sedang dihadapi oleh gereja ini ya Tuhan. Biarlah kami diberkati, disertai dan dipakai oleh Tuhan. Tuhan memberkati semua sekolah-sekolah yang ada itu sehingga melahirkan generasi-generasi yang mampu mengubah kehidupan di tengah-tengah masyarakat dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki ya Tuhan. Dan oleh pengetahuan itu mereka betul-betul mampu menjadi alat di tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada warga Gereja Kalimantan Evangelis agar mampu memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalisasi sumber daya yang ada secara positif untuk kemajuan kehidupan bergereja ya Tuhan. Sehingga semuanya boleh menjadi alat di tangan Tuhan yang berguna. Kami juga menyerahkan ya Tuhan rencana pelayanan yang akan kami lakukan selanjutnya di tahun 2021 ini di GKI Jakarta ini. Biar Tuhan memberkati majelis jemaat, Tuhan memberkati para pendeta, penetua dan diakon, Tuhan juga memberkati panitia pembangunan sehingga boleh saling mendukung, menopang. Semuanya diarahkan adalah untuk menumbuhkan kehidupan bergereja ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami alaskan semuanya ini hanya di dalam nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang selalu mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk mendukung pelayanan GKE DKI Jakarta, dapat mentransfer ke rekening jemaat GKE DKI Jakarta. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 yang demikian bunyinya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berdoa. Allah sumber kasih karunia dan sumber berkat bagi kami. Kami datang kepadamu mengucap syukur atas segala pemberian yang baik yang telah Engkau curahkan bagi kehidupan kami, melewati usaha dan pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah Tuhan, pada saat ini, hati kami boleh dengan tulus hati untuk menyerahkan persembahan kami, berupa uang atau barang duniawi. Sucikan dan kuduskanlah persembahan kami Tuhan, agar berguna bagi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bersama itu kami mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Biarlah boleh menjadi alat di tangan-Mu untuk menyatakan setiap kebaikan dan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Juga kami menyerahkan harta milik kami yang bersisa pada kami,
Biarlah kami boleh mengelolanya dengan baik, dengan roh hikmat dan kebijaksanaan yang datang daripada Tuhan, sehingga dapat kami pergunakan baik untuk kebutuhan hidup kami maupun untuk menolong orang lain. Majelis yang mengelola keuangan ini, biarlah Tuhan berkati agar mereka mampu mengelola keuangan ini dengan baik, hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu, dan juga untuk menyebarkan Injil di tengah-tengah dunia ini. Ini doa kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan jemaat menyanyi PKJ 149 ayat 1 dan seterusnya, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya. Dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Teruslah berkarya, jadilah berkat dengan hikmat Tuhan yang ada padamu. Pergunakanlah talenta untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin,
Ibadah kita telah selesai. Terima kasih sudah bersama-sama dengan Jemaat GKE DKI Jakarta beribadah pada hari ini. Seluruh Jemaat GKE DKI Jakarta mengucapkan Selamat Hari Teknik Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2021. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Langit menceritakan